ada yang belum makan, tapi harus tetap semangat kan, kita anak muda yang suka buat puji nama Tuhan. Amin. Amin. Yuk sekarang boleh bangkit berdiri, guru-guru juga boleh bangkit berdiri. Musik. Saya boleh tepuk tangan atas kepalanya. Yang masih pada semangat boleh teriakan wow. Asik. Oke. Lanjut. Semuanya tepuk tangan.
hadiratnya Tuhan, gerak mengajar tepat dalam pada waktu dan Yesus atas kami. Tuhan, berikan kami telinga yang mau menyembahmu dan telinga yang pengen mendengarmu, mengucapkan menyembahmu. Biar Tuhan, pada hari ini Tuhan kami dapat satu hal yang baru Tuhan Yesus daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini dari sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
bersyukur kau atas Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus atas kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus, biar Tuhan kami berikan Tuhan pikiran yang fokus, Tuhan yang mau mendengar firman-Mu, hati yang mau belajar Tuhan Yesus. Biar Tuhan pada hari ini Tuhan kami dapat satu hal baru daripada Engkau, kami dapat satu ajaran yang baru Tuhan Yesus dari Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak berkati juga nanti untuk bisa minister yang akan membawa firman Tuhan Yesus. Biar Tuhan siapapun yang mereka beritakan Tuhan Yesus atas kami Tuhan, biar Tuhan semuanya itu berasal daripada-Mu. Apapun yang mereka ucapkan bukan karena diri mereka tapi karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Oke, Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Miss berharap kalian tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang semangat, kondisi sukacita. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan dan itulah yang harus kita lakukan hari-hari ini. Karena memang kondisi keadaan dunia saat ini sedang tidak bersahabat, ya. Kita siap-siap untuk mempersiapkan diri kedatangan Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah. Baik, tema bulan November kali ini, hormati orang tuamu. Saya yakin kalian masih memiliki orang tua yang lengkap, orang tua yang dalam kondisi sehat, kondisi yang masih dapat beraktivitas, dan di saat itulah kalian tetap harus bersyukur kepada Bapa di surga kalau dirimu masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan dan kedua orang tua, ya, entah itu ayah, entah itu ibu. Kalian harus tetap bersyukur kepada Bapamu di surga untuk kondisi atau keadaan yang saat ini harus kalian hadapi. Baik, tema bulan November kali ini adalah hormati ayah dan ibumu, hormati orang tuamu. Ayat ini cukup terkenal, ya, di hukum Taurat, 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa. Di Ulangan 5 ayat 16, hormatilah
ayah dan ibumu. Mungkin kalian pernah membacanya. Tapi tidak hanya sampai situ saja. Tentang ayat yang bunyinya hormati orang tuamu. Di Efesus 6 ayat 1 sampai 2 ditemukan kembali ya, ada perintah Tuhan lagi untuk menghormati orang tuamu. Saya akan bacakan ayatnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Saya akan bahas yang kalimat kata taat atau hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kalian harus menghormati orang tua kalian, kalian harus mentaati orang tua kalian di dalam Tuhan. Kata taat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 arti. Yang pertama, senantiasa tunduk. Yang kedua, tidak berlaku curang atau setia. Yang ketiga, saleh. Kata taat sendiri adalah kata perintah. Ya. Kata taat sendiri adalah kata perintah. Apapun yang diperintahkan oleh orang tuamu, entah itu ayah, entah itu ibu, harus kamu lakukan. Sekali lagi saya garis bawahi kata taat. Hai anak-anak, taatilah. Kata taatilah memiliki arti apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan oleh orang tuamu harus kamu lakukan. Segera, tidak pakai nanti, tidak pakai entar. Mungkin beberapa di antara kalian di saat ibu atau ayahnya minta tolong memberikan perintah kepada kalian, mungkin beberapa di antara kalian bilang, nanti mah, iya mah nanti, entar aja mah. Nah, hal tersebut merupakan satu contoh yang dapat dikatakan tidak taat. Sekali lagi, hal tersebut dapat dikatakan tidak taat. Harusnya seperti apa? Pada saat ayah atau ibumu memberikan sebuah perintah, haruslah kamu lakukan dengan segera, gercep bahasanya, gerak cepat. Jangan pakai nanti, pakai entar. Oke? Lalu yang bunyi ayatnya yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Sampai di situ dulu. Ada kata hormat. Ya. Sebagai seorang anak, tugas yang kedua Tuhan perintahkan adalah hormatilah ayah dan ibumu. Kalau dalam Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bunyinya sama ya, antara yang ada di Efesus 6 ayat 2, ayat 2 dan yang ada di Ulangan 5 ayat 16. Bunyinya sama. Hormatilah ayah dan ibumu. Ada kata hormat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hormat sama dengan menghargai dan sopan. Kalau tadi di ayat yang pertama Efesus 6 ayat 1, kalian harus mentaati orang tua. Apapun yang diperintahkan orang tua, selama itu masih dalam batas kewajaran, selama itu memang yang Tuhan inginkan, ya, dalam keadaan yang memang itu adalah tindakan yang wajar, seperti nak belajar, nak mandi, nak tolong mama, itu
itu harus kamu lakukan. Itu namanya taat, obedience. Yang kedua, hormatilah. Selain ada di Ulangan 5 ayat 16, ternyata ada bunyi yang sama di Efesus 6 ayat 1 dan 2. Oke? Jadi hormat itu menghargai dan sopan. Kalian harus menghargai orang tuamu. Contoh kecil dari menghargai orang tua adalah bertanggung jawab atas studimu. Kalau kamu sudah diberikan hak sebagai seorang anak dengan mengenyam pendidikan, dengan mendapatkan pendidikan yang terbaik, kamu harus menghargai itu. Cara saya menghargai karena saya sudah diberikan hak oleh orang tua saya adalah saya harus bertanggung jawab atas studi saya. Apapun tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, sekalipun itu ada ngedumel, sekalipun itu susah sekali, susah tugasnya banyak, saya mau menghargai orang tua saya. Sekali lagi, sekalipun itu tugasnya susah buat kalian, sekalipun itu menyulitkan kalian, sekalipun itu berat buat kalian, saya mau menghargai papa saya, mama saya yang sudah memberikan hak kepada saya sebagai seorang anak, yaitu saya berhak mendapatkan pendidikan. Oke. Lalu ada kata sopan. Ya, ada kata sopan di sana. Indonesia terkenal dengan budaya kesopanannya. Itu pun harus kalian lakukan di rumah. Ya, misalkan sebelum kalian berangkat sekolah, mungkin beberapa di antara kalian ada kebiasaan, ada habit untuk salam tangan seperti ini ya, salim gitu. Atau ma, pa, aku berangkat sekolah dulu ya. Sopan santun. Negara kita terkenal dengan sopan santunnya. Jadi kalian harus berlaku sopan. Minta kata tolong ya. Kalau untuk menginginkan sesuatu bilang kata tolong. Melakukan kesalahan bilang kata maaf ma, maaf pa. Ya. Itulah arti dari kata menghargai orang tua. Yang menarik buat misalnya di sini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Di ayat kedua sekali lagi. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Janji ini itu nyambung ke Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Janji ini di dalam Efesus 6 ayat 2 ada janji. Janjinya apa sih? Nyambung ke Ulangan 5 ayat 16. Janjinya adalah supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu janjinya. Di saat kamu taat kepada mama papamu, di saat kamu hormat kepada orang tuamu, Bapa di surga memberikan janjinya kepadamu. Janjinya apa? Lanjut umurmu, panjang umurmu, baik keadaanmu, sehat dirimu, dan masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan dalam hidupmu. Janjinya iya dan amin. Di saat dirimu mau melakukannya, di saat dirimu mau mentaatinya, masa depanmu cerah, masa depanmu berhasil.
kamu bisa hidup sukses, kamu bisa meraih cita-citamu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Efesus 6 1-2 dan Ulangan 5 ayat 16. Saya yakin dan percaya kalian ingin menikmati masa depan yang cerah gemilang. Kalian ingin menikmati hidup yang sukses diberkati oleh Tuhan. Tapi ada syaratnya. Tuhan itu punya syarat. Ya, Tuhan itu memberikan gratis, cuma-cuma, tapi ada syaratnya. Kalau di dunia ini, ya, tidak ada yang gratis, harus membayar. Tapi dalam sistem Tuhan, dalam syaratnya Tuhan, gratis, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah taati orang tuamu, hormati orang tuamu, dan dia akan memberikan janjinya kepadamu. Saya harap itu pun berlaku buat saya. Saya mau mentaati orang tua saya mau menghormati mama papa saya, dan saya pasti menikmati janji Tuhan dalam hidup saya. Demikian renungan kita kali ini. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk saat ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa yang baik, buat hati kami untuk taat dan melakukan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami ya Bapa menikmati janji-janji Tuhan. Kami boleh menikmati berkat penyertaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mau hidup taat, kami mau hidup setia, kami mau hidup menghargai diri-Mu dan menghargai orang tua kami, menghargai orang-orang di sekeliling kami. Kami juga mau menghargai siapapun yang Tuhan pertemukan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami melakukan perintah-Mu, ada janji Tuhan. Masa depan kami, hidup kami di tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mem Live mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada pagi hari ini kami dapat melakukan ibadah secara online bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami, kasih setia-Mu yang melimpah-limpah bagi setiap kami. Dan kami mengucap syukur untuk pujian, penyembahan, dan renungan firman Tuhan yang telah memberkati kami semua. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus berkarya di dalam setiap anak-anak-Mu, yang akan mengubahkan, membaharui dari hari ke hari, sehingga biarlah kehidupan kami semua semakin berkenan di hadapan-Mu dan semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita. Tuhan yang akan menolong engkau, memampukan engkau menjadi pemenang-pemenang, memampukan engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus yang akan mengurapi engkau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus dan berkenan di hadapannya hari ini sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua yang mengasihi Dia. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.